Ada orang tua yang kemudian mewasiatkan warisan itu kepada anaknya karena yang dia sayang gitu. Tapi itu dianggap sesuatu yang tidak baik atau tidak adil, maka itu juga akan bermasalah buat orang tua. Memang benar akhirnya kalau dalam cerita itu saudara-saudara Yusuf bertaubat dan mengakui kesalahan yang mereka lakukan ya, setelah menyakiti ayahnya Nabi Yakub itu dan saudaranya sendiri dengan beragam cara ya. Tetapi di situ ada cerita penting bahwa tipu daya mereka itu akan kembali menjerat diri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kaidah berikutnya adalah tentang rencana jahat. Rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Itu beliau ambil dari kaidah Quran surat Fatir ayat 43. Wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Jadi kaidah Al-Quran ini hadir untuk menjelaskan sunnatullah terkait dengan interaksi manusia satu dengan yang lainnya itu. Jadi ayat ini menggambarkan orang-orang yang melakukan rencana jahat karena kesombongannya atau penuh dengan usaha tipu dayanya. Maka Quran surat Fatir ayat 42 sampai 43 ini bercerita tentang pembangkangan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka itu bersumpah akan mengikuti seorang rasul yang nanti akan datang setelah itu. Tapi saat Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka bertambah kufur dan membangkang penuh dengan kesombongan. Tidak itu saja, mereka orang Yahudi dan Nasrani yang sudah berjanji kalau nanti ada rasul utusan Allah berikutnya, mereka bersumpah sudah akan mengikuti, tapi ternyata bukan hanya sekedar mereka bertambah kufur atau membangkang dengan penuh kesombongan, tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini justru banyak yang berencana jahat dan penuh tipu daya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makrus sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Jadi rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Inilah makna yang dikehendaki oleh kaidah ini, dan itu sama juga dengan ayat
di dalam Quran surat Yunus ayat 23, ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum, wahai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu itu akan menimpa dirimu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa rencana kejahatan itu merupakan cara-cara yang dipakai oleh para musuh Nabi dan Rasul. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 42, wa qad makara alladziina min qablihim falillahil makru jami'a, dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 46 juga Allah berfirman, wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal, dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah balasan makar mereka itu, dan sungguh makar mereka itu amat besar sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Beberapa contoh yang bersifat pribadi yang menjelaskan tentang kaidah ini ada banyak di dalam ayat Al-Quran itu. Di antaranya adalah kisah dalam Al-Quran tentang rencana jahat saudara-saudara Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran itu. Id ajma'u amrahum wa hum yamkarun, ketika mereka bersepakat mengatur tipu daya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur itu juga disebutkan begitu. Dan ini adalah salah satu cerita dalam Al-Quran yang disebut Allah sebagai ahsanul qasasi, sebaik-baik cerita. Jadi di surat Yusuf itu yang utuh berbicara tentang Nabi Yusuf itu merupakan cerita yang banyak sekali memberikan pelajaran atau inspirasi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, dan ini bisa kemudian diambil atau diceritakan atau disampaikan kembali tentang tafsir surat Yusuf itu, karena di situ banyak sekali pelajaran penting bisa diambil dari cerita terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu. Nah, salah satu cerita di Nabi Yusuf itu adalah adanya tipu daya atau rencana jahat atau makar disebabkan karena kecemburuan atau ketidakadilan, merasa ayahnya lebih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin, dan disebut ayahnya sebagai ayah yang sesat. Ahabbu ila abina binna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Jadi lalu berencana untuk membunuh Yusuf sampean karena menganggap ayahnya itu sesat, tidak adil. Sampai kemudian dirayu-rayu agar kemudian bisa diajak untuk bermain-main atau bersenang-senang, yarta' wa yal'ab. Lalu ketika kembali mereka lalu pura-pura sedih dan mengatakan Yusuf dimakan serigala. Jadi dengan membawa baju gamis yang berlumuran darah palsu, karena itu rekayasa atau ciptaan saja. Jadi Allah tunjukkan itu rencana-rencana jahat itu. Nah, ini juga pelajaran penting bahwa menjadi ayah pun memang harus hati-hati. Jangan sampai kemudian anak-anaknya itu merasa ada yang tidak adil, tidak sama.
Ada banyak di dalam ayat Al-Quran, terutama tentang warisan itu. Ada orang tua yang masuk neraka gara-gara dia tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Ini juga harus belajar. Ada orang tua yang kemudian mewasiatkan warisan itu kepada anaknya karena yang dia sayang gitu. Tapi itu dianggap sesuatu yang tidak baik atau tidak adil, maka itu juga akan bermasalah buat orang tua. Memang benar akhirnya kalau dalam cerita itu saudara-saudara Yusuf bertaubat dan mengakui kesalahan yang mereka lakukan ya, setelah menyakiti ayahnya Nabi Yakub itu dan saudaranya sendiri dengan beragam cara ya. Tetapi di situ ada cerita penting bahwa tipu daya mereka itu akan kembali menjerat diri mereka sendiri. Sementara akhirnya Nabi Yusuf mendapatkan yang namanya kemenangan dan kesudahan yang baik. Jadi ini sebuah cerita yang terpuji karena Nabi Yusuf telah memperlihatkan sikap sabar, pemaaf dan penyantun. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada orang-orang yang hendak berbuat makar atau tipu daya pada Nabi Isa alaihissalam. Itu disebut dalam Quran surat Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berulang-ulang akan dicelakai, akan dibunuh, diusir. Mereka selalu membuat makar, membuat rencana-rencana jahat. Dalam Quran surat Al-Anfal misalnya disebutkan, wa id yamkuru bika alladziina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah saat orang-orang kafir itu memikirkan tipu daya terhadapmu, terhadap Nabi Muhammad untuk menangkap, memenjarakan, membunuh atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran surat Al-Anfal ayat 30. Jadi pelajaran penting buat kita, rencana-rencana jahat yang direncanakan oleh seseorang akhirnya akan menjerat dirinya sendiri. Di dalam kitab Mi'ah Mu'jizah min Mu'jizatir Rasul itu, Syekh Mustafa Murad itu menulis ada 101 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bagaimana makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu pertemuannya di rumahnya Abu Jahal itu ada ide bagaimana membunuh Nabi Muhammad itu. Ya, ide itu berasal dari Tariq As-Suidalimi. Dia kemudian punya rencana nanti, karena Muhammad itu sering duduk-duduk di Ka'bah, jadi pada saat nyandar di Ka'bah itu nanti jatuhkan aja batu besar dari atasnya. Lalu kemudian disepakati di situ yang mengeksekusi
rencana jahat itu adalah Syihab. Lalu Syihab itu naik ke atas Ka'bah itu sebelum Nabi Muhammad punya kebiasaan duduk bersandar di Ka'bah itu. Nah, saat kemudian akan dijatuhkan batu itu, ternyata batu besar itu sedikit melayang berhenti dan Nabi Muhammad pindah. Walaupun pada akhirnya keduanya ini masuk Islam nanti akhirnya. Jadi Tariq As-Saidalami dan Syihab ini masuk Islam. Tapi itu sebuah rencana, contoh rencana jahat yang mereka ingin lakukan dalam konteks ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Direncanakan dengan bagus, dengan matang, sampai kemudian berhasil di atas Ka'bah itu. Tapi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Begitu juga saat Nabi SAW mau dibunuh, lalu diganti oleh Ali bin Abi Thalib waktu posisi tidur itu, dan kita semuanya tahu cerita itu. Jadi padahal itu sudah diawasi, sekeliling rumah Nabi SAW itu sudah diawasi. Tetapi dengan kekuasaan Allah, Nabi SAW keluar, ya, diganti posisinya oleh Ali, dan beliau membawa segenggam debu lalu disebarkan ke hadapan mereka. Jadi semburkan begini sambil membaca Quran surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsaynahum fa hum la yubsirun. Jadi atas kekuasaan Allah, orang-orang kafir itu yang mengepung rumah Nabi Muhammad SAW, akhirnya ketika Nabi SAW keluar rumah, ya, bersama Abu Bakar hijrah malam itu tidak kelihatan, Tapi jangan dipakai ayat ini kemudian pakai begitu, ya. Jadi mau maling atau mau supaya tidak kelihatan lalu ambil tanah terus seret gitu, lalu baca Quran surat Yasin ayat 9. Kadang-kadang ada orang yang pakai yang aneh-aneh gitu supaya tidak kelihatan nanti. Ketika Abu Jahal hendak menginjak lehernya Nabi Muhammad SAW saat salat itu, gampang, Nabi itu kan sholat, lalu kemudian Abu Jahal itu sudah tinggal menginjakkan kaki di lehernya Nabi, tapi baru mau menginjakkan lagi ditarik lagi sama Abu Jahal. Kenapa? Karena saat aku mau menginjak lehernya Nabi Muhammad itu, di situ aku melihat ada parit dari api dan sayap-sayap api itu berterbangan gitu. Jadi aku takut, lalu aku tarik lagi. Jadi seolah-olah itu ada parit, di situ ada banyak api, lalu aku tarik lagi kakiku. Jadi sebenarnya gampang, sudah tinggal menginjak leher Nabi itu waktu salat itu. Tapi Abu Jahal enggak bisa. Begitupun ketika istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil itu, ketika turun surat Al-Lahab itu, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu yang bercerita tentang, di situ juga disebut imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi tidak terima dengan ayat itu gitu. Karena Ummu Jamil itu dengar ada ayat turun yang kemudian mengecam kalian itu, termasuk disebutkan istri. Maka Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab cari mana Muhammad gitu kan. Padahal waktu itu Nabi Muhammad sedang bersama Abu Bakar. Dia ingin kemudian, ya bahasa kangen akikiran nompo gitu kan, apa mangkok itu ayat turun gitu. Tapi ketika kemudian nyari Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad bersama Abu Bakar,
Tapi Nabi Muhammad tidak kelihatan sama Ummu Jamil ini. Allah selamatkan Nabi untuk dari dipisui orang, itu bahasanya begitu. Jadi saat datang Ummu Jamil itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya. Jadi kalau dibacakan ayat Al-Qur'an itu maka tidak akan terlihat oleh orang yang tidak beriman. Ada hijab yang kemudian menutup itu. Ya, tapi Quran surat Yasin ayat 9 dan surat Al-Isra ini ayat 45 jangan dipakai untuk bapak supaya tidak kelihatan atau ibu tidak kelihatan gitu ya. Tapi ini gambaran bahwa orang yang merencanakan yang tidak baik itu akan kembali pada dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya ada yang kemudian ulama tafsir menyebutkan, andaikan ketika surat Al-Lahab itu turun dan Ummu Jamil itu juga istrinya Abu Lahab itu disebutkan di situ bahwa mereka orang jahat, bisa mereka kemudian menjadi orang baik, lalu pura-pura jadi orang baik, sehingga kemudian mengatakan Muhammad itu bohong karena aku ternyata orang baik, tidak seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi toh mereka tetap begitu dengan kesombongan dan keangkuhannya. Juga diceritakan bagaimana amblasnya kaki kuda Suraqah ke tanah waktu itu ya. Jadi saat orang-orang sudah mulai putus asa untuk dapat menangkap Nabi dan Abu Bakar ini, orang-orang musyrik itu sudah putus asa, tak bisa-bisa, banyak cara, banyak, tapi tidak bisa-bisa. Akhirnya salah satu caranya itu buat sayembara bahwa siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberi 100 ekor unta. Jadi hadiahnya besar itu kalau 100 ekor unta saat itu ya. Lalu banyaklah orang yang kemudian mencari. Saat lewat di perkampungan Bani Mudlij itu, ada yang melihat lalu memberitahu bahwa Muhammad itu lewat situ, dan itu bisa dilihat dari pantai waktu itu. Lalu Suraqah yang mendengar itu mengatakan bukan Muhammad, itu Fulan bin Fulan katanya, karena dia ingin mengejar Nabi Muhammad sendiri supaya dapat hadiah 100 ekor unta itu. Dia mengatakan bukan Muhammad, itu Fulan bin Fulan. Lalu Suraqah itulah yang kemudian mengejar sendiri supaya dapat 100 ekor unta. Nah, ternyata ketika sudah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar itu, lalu ketemu, sedangkan Suraqah itu melihat Nabi sedang membaca Al-Quran dan di sebelahnya ada Abu Bakar yang menjaga. Nah, ketika kemudian sudah tinggal sedikit, ternyata kaki depan kuda Suraqah itu amblas ke tanah. Lalu ditolong oleh Nabi, didoakan lagi. Tapi akhirnya Suraqah justru melindungi Nabi. Inilah diantara mukjizat-mukjizat Nabi yang ditulis oleh Syekh Mustafa Murad itu, yang berkaitan lebih detail bagaimana makar atau rencana-rencana jahat itu akhirnya kembali kepada orang yang merencanakan. Jadi dalam lembaran sejarah Islam itu kita sering membaca beragam rencana jahat, makar yang akan diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan modusnya pun itu terbilang jahat, terbilang kasar, kejam ya. Cara-cara yang direncanakan itu adalah kejam-kejam itu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingat akan menjadi pelindung, penjaga dari makar dan tipu daya
selama kita berada dalam jalan yang tulus dalam berdakwah, dalam beramal, maka balasan bagi orang-orang yang seperti itu akan kembali kepada dirinya dengan catatan kita punya kekuatan kesabaran dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 127 sampai 128, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi daiqim mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu sesuatu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran yang dilakukan oleh mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini asal catatannya kita kemudian bersabar, lalu bertakwa dan suka berbuat baik, maka makar atau rencana-rencana jahat atau tipu daya yang direncanakan seseorang untuk menjatuhkan seseorang misalnya, maka itu tidak akan berbekas. Catatannya seperti itu. Secara kemanusiaan Nabi pun begitu, mengalami peristiwa yang menyesakkan dada. Jadi kalau bapak dan ibu suatu saat merasakan sesak dadanya, sempit, bukan karena tidak bisa nafas, tetapi karena mikirin sesuatu sampai mak bisa sesak sampai sempit rasanya dadanya, tapi dengan kesabaran lalu suka melakukan kebaikan, maka itu akan berbalik semuanya. Jadi kalau dicermati kaidah Al-Quran ini, maka kita akan tahu bahwa tipu daya, rencana-rencana jahat atau makar itu tidak memiliki kekuatan untuk menghasilkan satu rencana keburukan itu tanpa izin dan kuasa Allah. Makrus sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Bahwa rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang-orang yang merencanakannya sendiri. Jadi kaidah ini juga menjelaskan bahwa makar itu akan dinilai berdasarkan hasil yang dicapai. Bisa dibilang makar itu ada dua ya. Ada makar yang baik dan ada makar yang buruk. Jika hasil makar itu adalah kebaikan, maka berhak itu dapat pujian. Tapi sebaliknya, kalau makar itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik, maka itu adalah tercela. Syekh Ibnu Asyur itu menjelaskan tentang kaidah ini, bahwa rencana jahat adalah kegiatan yang akan merugikan satu pihak dan pihak yang lain akan berada dalam kesombongan. Dia punya rasa pede, kemampuannya untuk mencelakakan orang lain, padahal Allah Subhanahu wa taala telah membangun sistem hidup berdasarkan asas tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Jadi pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Maka bagaimana mungkin kedamaian, ketenangan akan ada di tengah-tengah manusia jika di antara mereka saling berencana melakukan kejahatan pada orang lain, saling berlomba untuk menghadirkan kerusakan, mudarat dan memonopoli pihak lain. Jadi tentu tindakan seperti ini membuat tatanan dunia menjadi rusak dan porak-poranda, sementara Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai
kerusakan ini. Berdasarkan pelajaran tentang ahli surga yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata setelah dilihat di sana biasa saja amalnya, seperti orang umum kebanyakan, tetapi dia kemudian menyebutkan, tetapi diriku tidak pernah sedikit pun ada keinginan untuk mencurangi, mengkhianati saudaraku sendiri, dan aku tidak pernah dengki sedikit pun kepada saudara sesama muslim. Sehingga kemudian pada waktu itu yang mengikuti pemuda yang disebut ahli surga ini menyatakan, ini yang tidak mudah dilakukan oleh manusia pada umumnya. Orang mungkin bisa sholat, orang mungkin kemudian rajin untuk melakukan hal-hal yang bisa dianggap baik, tapi masalah hati untuk tidak mencurangi, mengkhianati, membenci, mendengki, itu tidak mudah, tidak mudah. Dan mulainya rencana jahat itu muncul pada diri seseorang manakala orang itu ada kebencian, ada kedengkian, dan bahkan kemudian merencanakan yang tidak baik kepada saudaranya. Padahal hal-hal semacam ini justru menjauhkan dirinya kepada Allah, dan orang-orang yang berbuat makar kepada sesuatu yang ingin mencelakai, menjatuhkan seseorang itu justru pada akhirnya akan kembali kepada dirinya, dan itu jauh dari nilai-nilai manusia yang akan masuk surga. Terakhir dalam kitab Az-Zuhud itu, Ibnul Mubarak diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia bercerita, telah sampai kepada kami Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berbuat makar, berencana untuk berbuat jahat pada saudaramu, pada seseorang, dan jangan beri bantuan kepada orang yang suka berbuat makar, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, makrus sayyi'i wa la yahiqu illa bi ahlihi, bahwa rencana jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakan sendiri. Ada pepatah Arab yang menyebutkan, man hafara hufratan li akhihi waqa'a fiha, siapa yang membuat lubang untuk temannya, untuk saudaranya, maka dia akhirnya akan terperosok ke dalam lubang itu sendiri. Kita tidak akan menemukan seorang pelaku makar, melainkan makar atau tipu daya itu akan mengenai dirinya sendiri. Penipu, dia akan tertipu. Pengkhianat, dia akan dikhianati. Orang yang curang, dia akan dicurangi. Itulah pada akhirnya pembelajaran buat kita jamaah yang dirahmati Allah, janganlah kita termasuk orang yang suka membuat makar, rencana-rencana jahat terhadap saudara kita sesama muslim, sesama mukmin, karena itu merupakan perilaku yang tidak disukai Allah, dan makar-makar seperti itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Bukankah di dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan bahwa surga itu hanya akan dimiliki oleh orang yang punya hati yang bersih, di hatinya tidak ada kebencian, tidak ada dendam, karena benci dan dendam itu akan membuat dia berencana untuk mencurangi, menjatuhkan saudaranya, dan itu jauh dari perilaku sebagai ahli surga. Mudah-mudahan kaidah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini buat pelajaran buat kita, selalulah jadi orang yang berpikir baik dan suka berbuat baik kepada orang lain, dan tidak sempat punya rencana-rencana jahat kepada saudara-saudara kita, karena itu akan berbahaya buat diri kita sendiri dan menjauhkan dari penduduk ahli surga. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.